Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026, dalam masa Paskah yang ke-7. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami datang membawa segala beban, harapan dan kerinduan kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengenal Putra-Mu Yesus Kristus dan hidup seturut kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka, kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup ini, salah satu pengalaman yang paling menyenangkan adalah ketika kita tahu bahwa ada seseorang
yang mendoakan kita dengan sungguh-sungguh. Ketika seorang ibu mendoakan anaknya, ketika sahabat mendoakan kita, atau ketika komunitas mendoakan seseorang yang sedang sakit, hati terasa dikuatkan. Dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, kita mendengar sesuatu yang sangat indah. Yesus sendiri berdoa kepada Bapa untuk para muridnya. Dan doa itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk para muridnya. Artinya, sebelum menghadapi sengsaranya, Yesus memikirkan dan mendoakan orang-orang yang dikasihinya. Dan kabar baiknya, kita pun termasuk di dalam belas kasih dan doa itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes 17 sering disebut sebagai doa Imam Agung Yesus. Dalam doa ini Yesus mengangkat mata ke surga dan berbicara kepada Bapa dengan penuh keintiman. Ia berdoa, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Sabda ini mengingatkan kita bahwa hidup kekal bukan hanya soal nanti sesudah mati. Hidup kekal dimulai sekarang ketika kita hidup dalam relasi dengan Allah. Banyak orang hidup hanya mengejar hal-hal sementara, uang, jabatan, ujian, kenyamanan. Semua itu bisa berguna, tetapi tidak cukup memberi makna terdalam bagi hidup. Makna sejati hidup ditemukan ketika kita mengenal Tuhan, mencintainya, dan berjalan bersamanya. Yesus juga berdoa bagi para murid agar mereka dipelihara oleh Bapa. Ia tahu bahwa setelah ia wafat dan bangkit, para murid akan menghadapi tantangan besar. Ini menunjukkan bahwa Yesus realistis terhadap hidup. Ia tahu murid-muridnya akan mengalami kesulitan, tetapi ia tidak meninggalkan mereka tanpa doa dan perlindungan. Begitu pula kita. Tuhan tahu beban kita, kecemasan ekonomi, masalah keluarga, sakit penyakit, luka batin, ketidakpastian masa depan. Kadang kita merasa sendirian, tetapi sabda Tuhan hari menegaskan, Yesus mendoakan kita. Tidak ada doa yang lebih kuat daripada doa Sang Putra kepada Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenung. Apakah saya sungguh mengenal Tuhan atau hanya tahu tentang Tuhan? Apakah saya masih percaya bahwa Tuhan peduli pada pergumulan saya? Apakah saya juga mendoakan orang lain seperti Yesus mendoakan para murid? Langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah bangun relasi pribadi dengan Tuhan, hidup dengan orientasi hidup kekal, selalu berdoa bersama, mendoakan sesama, dan menyerahkan segala kekhawatiran yang ada pada diri kita kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa Yesus bukan hanya juru selamat yang pernah hidup di masa lalu. Ia adalah Tuhan yang hidup dan terus membawa kita dalam doanya. Ketika kita merasa tak dipahami, Yesus mengerti. Ketika kita merasa sendiri, Yesus menyertai. Ketika kita lemah, Yesus mendoakan kita. Maka jangan takut menghadapi hidup. Ada nama kita di hati Tuhan. Dan bila Yesus mendoakan kita, masih adakah alasan untuk putus asa? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengenal kami, mengasihi kami, dan mendoakan kami di hadapan-Mu.
Saat kami merasa sendiri, ingatlah kami bahwa Engkau dekat. Saat kami lemah, kuatkanlah kami. Saat kami bingung, tuntunlah kami. Saat kami jatuh, bangkitkanlah kami kembali. Ajarlah kami untuk semakin mengenal-Mu, mencintai-Mu, dan hidup setia kepadamu setiap hari. Jadikanlah kami juga pendua bagi sesama, agar hidup melalui hidup kami, kasih-Mu semakin nyata bagi dunia. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.